Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Berjumpa kembali dengan Bu Dini dalam mata pelajaran ke-N1. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian aswaja, ciri-ciri aswaja, dan sejarah aswaja. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih belajar tentang materi aswaja, yaitu yang pertama, ajaran pokok aswaja, yang kedua, prinsip ajaran aswaja, dan yang ketiga, sumber hukum aswaja. Silahkan kalian simak penjelasan dari Bu Dini. Ajaran pokok aswaja. Yang pertama, akidah. Allah dan para rasul memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz atau yang biasa disebut dengan aqaid seket. Aqaid seket menjadi dasar akidah yang prinsip dan menjadi tonggak keyakinan yang tidak bisa ditawar. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan bahwa aqaid seket sejak dini harus dipahami, diyakini, dan dihafalkan oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, syariah atau fikih. Aswaja berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baru menggunakan akal setelah tidak ada nas yang jelas. Dalam hal fikih, aswaja menganut 4 madhab. Yang pertama, Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali. Ajaran yang ketiga yaitu akhlak atau tasawuf. Tasawuf adalah cerminan dari ihsan. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Selanjutnya, prinsip ajaran aswaja. Yang pertama, tawasud dan i'tidal. Tawasud merupakan sikap berada di tengah-tengah dan adil dalam kehidupan. Maksudnya adalah keseimbangan dalam berpikir dengan dalil-dalil Al-Quran. Yang kedua, tasamuh. Tasamuh merupakan sikap toleran terhadap perbedaan, baik dalam masalah keagamaan, terutama pada hal-hal yang bersifat furuk, perbedaan fikih, maupun dalam masalah kemasyarakatan dan keduniaan. Yang ketiga, tawazun. Merupakan sifat seimbang dalam pengabdian, baik itu pengabdian kepada Allah maupun sesama manusia dan lingkungannya, serta keseimbangan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat dalam kehidupan, serta menolak segala perbuatan yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya adalah sumber hukum aswaja. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum, karena Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan petunjuk bagi umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Al-Hadis atau Sunnah. Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. Kemudian, sumber hukum yang ketiga yaitu ijma. Ijma ialah kesepakatan para ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang sama antara keduanya. Demikian materi yang dapat Bu Dini sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Bu Dini harap kalian paham dengan apa yang Bu Dini sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.